sesuai dengan janji kita tempoh hari yang lalu ya Pak, kan malam ini kita akan berdiskusi terkait masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira apa yang ingin Bapak diskusikan kepada saya malam ini Pak? Ya, iya Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Nah, adapun yang ingin saya diskusikan pada hari ini ataupun malam ini ya Bu ya, yaitu terkait kendala saya Bu. Saya mengajar di kelas 8G atau 89. Sementara siswa di kelas 89 itu masih ada yang belum lancar membaca membacakan pada saat membacakan presentasi diskusi kelompok bergantian di depan kelas, sehingga setiap kegiatan pembelajaran diskusi di kelas itu Bu tidak pernah berjalan dengan sebaik-baiknya Bu. Iya ya. Mungkin kita tidak punya waktu banyak ya Pak. Kira-kira yang bisa Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita apa Pak? Ya, saya maunya ya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Masalah yang tadi. Oh iya ya Pak ya. Kira-kira solusi seperti apa yang Bapak inginkan? Nah, tadi kan Bu, di kelas 89 itu pelajaran tidak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya karena masih ada siswa yang belum lancar membaca. Saya ingin di kelas 89 itu pembelajaran khusus berdiskusi bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita inginkan ya Bu, walaupun kondisi mereka seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak. Nah, terkait ukuran keberhasilan yang ingin Bapak harapkan ketika percakapan kita ini berakhir nantinya, kira-kira seperti apa ya Pak? Ya, mungkin ukuran keberhasilan yang saya harapkan ataupun saya inginkan adalah anak-anak yang tersebut yang belum bisa membaca tadi dalam presentasi di depan kelas ya, sehingga nantinya bisa membaca dan nantinya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan sebaik-baiknya di kelas itu. Kira-kira seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak. Ternyata di balik Bapak sampaikan tadi terkait masalah yang sedang Bapak hadapi, Bapak ini mengembangkan bagaimana caranya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Pak ya. Ya. Ya, yang memiliki persiapan belajar yang berbeda-beda itu sangat bagus sekali loh Pak. Nah, baiklah, dalam rangka mencapai tujuan yang tadi Bapak sampaikan, coba kita identifikasi dulu ya Pak. Kira-kira kesempatan atau kekuatan atau peluang saat ini yang dimiliki Bapak yang sebenarnya itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan itu apa saja? Sebenarnya ya Bu, saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Saya memberikan tugas-tugas diskusi. Saya juga sudah menyediakan ataupun menyiapkan sumber belajar yang beragam Bu, seperti contohnya dalam bentuk video dan argumen-argumen yang lainnya seperti itu Bu. Oh itu sudah bagus seperti itu Pak. Nah, kira-kira ada nggak ya Pak hambatan-hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan tersebut? Mungkin pembelajaran berdiferensiasi inilah yang saya akan lakukan berdasarkan kesiapan belajar. Yang saya lakukan itu kurang tepat. Artinya apa? Kenyataannya Bu, biasa saya memberikan tugas yang ada di LKPD bagi siswa yang belum lancar membaca. Akan saya kelompokkan dengan kelompok yang sama. Dan sebaliknya, kelompok yang sudah pandai membaca tersebut tetap satu kelompok, dan setelah itu saya akan membimbing mereka yang belajar membaca
sehingga saya hanya fokus kepada kelompok yang tidak apa namanya tadi, tidak pandai membaca tersebut, sehingga membuat kelompok yang lain yang pandai membaca tersebut terabaikan dengan mengerjakan tugas diskusi tersebut. Dan sebaliknya, jika saya hanya apa namanya, hanya terfokus kepada ya kelompok yang ya sudah lancar membaca, maka kelompok yang tidak apa namanya, tidak pandai membaca tadi menjadi membuat onar ataupun keributan pada saat berdiskusi. Jadi sehingga pembelajaran tadi tidak bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, Bu. Begitu, Bu. Jadi ini ceritanya ada nih kelompok yang belum bisa membaca dan kelompok, maksudnya kelompok yang belum lancar membaca dan kelompok yang sudah lancar membaca. Nah, jadi ketimbangan Bapak di sini adalah jika fokus di satu kelompok ini, maka kelompok lain akan terabaikan. Oh gitu ya, Pak? Baiklah, Pak. Ini hambatan yang Bapak alami pada pembelajaran berintegrasi ini itu adalah mungkin kesiapan belajar masih kurang efektif ya, Pak ya. Bapak bisa nggak mengidentifikasi solusi dari kekuatan dan hambatan yang saat ini Bapak sudah mengatasinya. Mungkin ya, Bu. Saya akan lebih memperhatikan hal-hal yang tepat untuk pembelajaran, pemenuhan kesiapan belajar mereka ataupun siswa tersebut. Baiklah, Pak. Untuk pencapaian tujuan yang akan dicapai, kira-kira rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu, kalau boleh saya tahu, seperti apa ya, Pak? Mungkin ya rencana aksi nyata yang saya lakukan, yaitu di lapangan ada beberapa hal. Ya itu yang pertama kali saya lakukan yaitu merancang alat pembelajaran yang lebih tepat kepada siswa tersebut. Ya, karena dengan adanya kita merancang alat pembelajaran ini, kita tahu apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, Bu, yaitu saya akan menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak seperti orang tua, murid, dan teman sejawat. Karena kenapa? Ini sangat perlu untuk kita sebagai guru haruslah ada hubungan ataupun kolaborasi antara siswa dengan guru dengan orang tua, guru dengan teman sejawat. Karena kita harus melaksanakan pembelajaran dengan aktif dan bekerja sama dengan teman-teman ataupun orang tua ataupun murid. Begitu, Bu. Jadi rencana aksi yang Bapak lakukan itu yang pertama merancang pembelajaran, kemudian yang kedua nantinya akan menjalin kolaborasi dengan orang tua dan teman sejawat ya, Pak ya. Terus di sini lantas kira-kira komitmen seperti apa yang Bapak lakukan dalam rangka melaksanakan rencana aksi yang tadi, Pak? Iya, mungkin saya akan berkomitmen untuk melakukan semaksimal mungkin ya. Yang pertama tadi yaitu untuk pengembangan diri dan akan menjalin kolaborasi bersama murid, orang tua, dan teman-teman sejawat yang tadi. Karena dengan adanya pengembangan diri, kita kan harus bukan hanya ilmu begitu-begitu aja. Kita harus mengembangkan ilmu kita, mengembangkan diri kita, apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, khususnya dalam pembelajaran ini. Demikian juga
kita harus adakan kerjasama antara guru dengan orang tua terhadap perkembangan pembelajaran anak-anak ataupun siswa yang ada di sekolah. Demikian juga kita harus koreksi atau refleksi diri juga dengan teman sejawat dengan cara observasi di dalam kelas mana kesalahan-kesalahan waktu pas pembelajaran. Disitulah kita harus berdiskusi dengan teman sejawat, Bu. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya tindakan Bapak lakukan. Saya rasa itu sudah sangat maksimal ya. Pengembangan diri, evaluasi dengan murid dan orang tua, dan dengan tanggung jawab. Baca, beban nantinya mungkin bisa dilaksanakan ya Pak ya dengan maksimal. Baiklah, apakah ada lagi yang bisa kita bicarakan? Saya lihat kita sudah menemukan solusinya ya Pak. Tinggal nanti aksi datanya dapat dijalankannya. Ada lagi yang mau bisa kita bicarakan Pak, yang kita bahas mengenai kendala Bapak? Ya baik Bu. Saya rasa untuk ke depan saya harus koreksi diri dan lebih meningkatkan yang namanya pengembangan diri seperti yang tadi Bu ya, lebih mendekatkan juga dengan bekerja sama dengan orang tua ya, murid sama teman sejawat, bahkan sama warga seluruh sekolah di lingkungan sekolah kita. Nah, mungkin saya rasa cukup Bu ya, karena ini merupakan solusi yang tepat yang akan saya lakukan di sekolah. Dengan adanya solusi ini membantu saya mengatasi yang namanya masalah yang saya lakukan waktu proses pembelajaran, yaitu adanya siswa yang kurang membaca. Dengan adanya kolaborasi dengan teman sejawat, khususnya guru bahasa Indonesia yang kerjasama ya, guru bahasa Indonesia bisa membimbing mereka di jam-jam istirahat ataupun jam kosong ataupun pulang sekolah, sehingga antara saya dengan guru bahasa Indonesia bisa menjalin kerjasama yang baik ya, bisa menjalin kerjasama yang baik dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tersebut yang tadi tidak pandai membaca pelan-pelan dia terus melakukan pembelajaran, ya pasti akan lancar membaca. Saya rasa seperti itu Bu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya, malam ini. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak.